Bab 336. Diandra bertanya. Apa kamu nggak ingin tahu apa yang ayahku katakan padaku sebelum dia meninggal? Wira berbalik, lalu menjawab, maaf. Aku benar-benar nggak tertarik dengan kata-kata terakhir seorang penjajah. Kamu. Diandra benar-benar geram. Diandra naik darah. Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan cepat. Ayahku melarangku untuk membalaskan dendamnya. Dia menyuruhku menerobos kota dan segera menangkapmu. Bukan untuk membunuhmu, tapi memberikan apapun yang kamu inginkan. Ayahku berkata, kalau aku memenangkan hatimu, aku bisa menaklukkan dunia. Awalnya, aku sedikit meremehkan kata-kata itu. Tapi, setelah pertempuran ini, aku mempercayainya. Sialan. Wira mengumpat dalam hati. Raja Tanui sialan ini membuat masalah untuknya. Sebelum mati masih saja bicara omong kosong. Jika kata-katanya tersebar, itu akan jadi masalah besar. Bagas yang sedari tadi diam di samping pun berkata dengan suara rendah. Panglima Yuda, Tuan Wahyudi, kalian tahu jelas tentang situasi kerajaan Nuala. Raja kalian bodoh, para menteri serakah, dan semua orang yang cakap dikucilkan. Orang-orang saling memperebutkan jabatan. Bahkan orang kompeten seperti Panglima Dirga juga dibunuh. Kerajaan seperti itu tidak layak kalian. Perjuangkan. Diandra buru-buru menambahkan. Tuan Wahyudi, Panglima Yuda, kemampuan kalian saling melengkapi. Selama kalian bersedia bergabung denganku, aku akan menyatukan kembali tentara. Kita pasti bisa menaklukkan dunia. Saat aku menjadi penguasa dunia, aku nggak akan melupakan jasa kalian Hajar. Dengan ekspresi dingin, Wira meninju wajah Bagas. Sementara itu, Yuda meninju dada Diandra, membuatnya terdorong mundur dan memuntahkan darah. Sebagai tahanan, kalian masih berani membuat taktik konspirasi. Apa kalian benar-benar berpikir kalau orang-orang kerajaan Nuala adalah pecundang yang mudah terprovokasi? Jelas-jelas ini adalah upaya terakhir kalian yang sudah putus asa. Ujar Wira dengan marah sambil berjalan keluar. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik dan tersebar sampai ke telinga orang-orang kerajaan, ini tidak hanya akan menjadi masalah kecil. Yuda juga mengikuti Wira dari belakang dengan ekspresi murka. Dia tidak menyangka kedua orang itu masih bermimpi untuk merekrut mereka. Bagas berteriak, Tuan Wahyudi, Panglima Yuda, biarpun kalian telah membuat prestasi luar biasa, kerajaan kalian tidak akan memperlakukan kalian dengan baik. Kalau kalian tidak percaya, tunggu saja. Namun, Wira dan Yuda terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Diandra menyeka darah dari sudut bibirnya, lalu membantu Bagas berdiri dan berkata, Pak Bagas, sesuai dugaan, rencana kita untuk membujuk mereka gagal. Bagas terkekeh-kekeh, lalu berkata, dengan kemenangan besar di tangan, orang bodoh sekalipun tidak akan berkhianat. Diandra bertanya dengan heran. Jadi kenapa Pak Bagas menyuruhku melakukan ini? Bagas menyipitkan matanya dan menjawab. Pangeran Diandra, tentu saja mereka tidak akan berpaling sekarang. Saya hanya ingin menanamkan ide itu. Ketika saatnya tiba, mereka akan dikucilkan oleh kerajaan Nuala. Kalau kita mendekati mereka lagi saat itu, hasilnya pasti akan berbeda. Diandra berkata dengan alis berkerut. Apa kita masih bisa pulang? Bagas terkekeh-kekeh sebelum menjawab. Tentu saja. Ibu Suri bisa memegang kekuasaan di kerajaan Agrel karena mendapat banyak bantuan dari mendiang Raja Tanui. Kalau dia tidak menolong Anda, suku-suku lain tidak akan mengikutinya. Jadi, dia pasti akan menekan kerajaan Nuala. Raja kerajaan Nuala tidak akan berani berperang dan pada akhirnya, pasti akan ada negosiasi dan perjanjian damai. Setelah itu, kita bisa pulang ke kerajaan Agrel. Dia, ya, jawab Diandra. Saat memikirkan wanita cantik tetapi menyeramkan itu, tanpa sadar Diandra bergidik. Sekeluarnya dari tenda tentara pembelot, Yuda berkata dengan alis berkerut. Tuan Wahyudi, jangan dengarkan omong kosong ajudan itu. Aku sudah menuliskan semua pencapaianmu dengan jelas di laporan. Kerajaan pasti akan memberi penghargaan kepadamu. Dasar, kamu sudah lupa dengan yang kukatakan sebelumnya. Ya,
Ketenaran hanyalah beban. Aku hanya ingin menjadi orang yang bebas dan menjalani hidup ini dengan damai. Ujar Wira sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wira sudah berulang kali berpesan kepada Yuda untuk tidak menyebutkan namanya dalam laporan. Dia tidak ingin mendapatkan masalah dari ketenarannya. Tidak apa-apa jika dia benar-benar jenius. Tetapi nyatanya semua ilmu yang dia miliki dipelajarinya di zaman modern. Lebih baik dia menghindari banyak masalah sebelum ide-ide briliannya habis. Pahlawan berjasa seperti Panglima Dirga saja dibunuh oleh kerajaan Nuala. Wira tidak ingin dikaitkan dengan orang-orang itu. Setelah kembali ke rumah, Dian menghadapnya dan berkata dengan ekspresi bersalah. Tuan, aku membuat banyak masalah lagi. Bab 337. Wira bertanya dengan heran. Masalah apa? Dian menjawab dengan alis berkerut. 11 para keluarga bangsawan dan keluarga besar hanya bersedia membayar 3 kali lipat harga untuk membeli kembali apa yang mereka jual. Wira mendengkus dingin mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Saat itu, keluarga bangsawan dan keluarga besar menjual properti mereka dengan harga 1/4 hingga 1/5 dari harga aslinya. Mereka semua mengira bangsa Agrel pasti akan menghancurkan kota. Jika properti tidak terjual, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, mereka berbondong-bondong menjual properti mereka dengan harga murah dan prosedur lengkap. Kini, setelah bangsa Agrel dikalahkan, kota pusat pemerintahan Jagabu sudah aman dan harga properti telah kembali normal. Jika orang-orang itu ingin membeli properti mereka kembali dengan harga murah, itu hanyalah mimpi di siang bolong. Ada begitu banyak tentara yang berjuang keras dengan menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan kota. Sekarang, setelah keadaan sudah damai, keluarga bangsawan dan keluarga besar itu kembali tanpa malu. Mereka ingin menghasilkan uang tanpa memberikan sedikit pun pengorbanan. Dian berkata, mereka memberikan ancaman. Katanya, kalau kita mematok harga yang terlalu tinggi, keluarga bangsawan dan keluarga besar di kota akan bersatu untuk mempersulit kita. Wira balas berkata dengan sorot mata muram. Keluarga mana saja mereka? Coba buatkan daftarnya untukku. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Dian. Dian melanjutkan dengan nada terkejut. Kita ingin berbisnis di kota pusat pemerintahan Jagabu untuk waktu yang lama. Jadi kita nggak boleh terlalu menyinggung perasaan orang-orang ini. Kalau enggak, ke depannya, kita akan sulit berkembang. Bagaimana kalau kita menjual dengan menaikkan harga pembelian 10 kali lipat saja? Begini pasti lebih baik. Wira menggelengkan kepalanya dan berkata, Dian, kamu harus ingat, orang jahat hanya takut pada kekuasaan, bukan kebajikan. Nggak peduli siapa yang berani menekanmu. Kamu harus bertahan dan balas menekan mereka. Dengan begitu, orang jahat lainnya baru akan takut padamu. Wajah cantik Dian tampak pucat mendengarnya. Dia menatap Wira dengan terkejut, lalu mengangguk sambil tersenyum kecut. Benar juga. Selama ini Wira selalu terang-terangan menghadapi orang-orang yang berani mengganggunya. Dia tidak pernah mundur. Namun, tidak semua orang seperti Wira bisa menemukan banyak cara untuk melindungi diri sendiri dari orang-orang jahat. Perdamaian itu diperjuangkan, bukan hanya dibicarakan, ujar Wira. Wira melanjutkan dengan sorot mata muram. Nggak peduli itu keluarga besar, keluarga bangsawan, atau pejabat. Selama mereka datang untuk membeli properti, mereka harus membayar sesuai dengan harga pasar. Kalau mereka nggak bersedia, suruh mereka pergi. Kalau mereka berani membuat onar, langsung hajar saja. Melihat Wira yang tampak mengintimidasi, Dian terpesona untuk sejenak, lalu buru-buru mengangguk. Lantaran situasi kota sudah kondusif. Makin banyak pejabat, keluarga besar, dan keluarga bangsawan yang pindah kembali. Orang-orang kaya ini memiliki tuntutan akan kualitas hidup yang sangat tinggi. Mereka tidak terbiasa hidup di lingkungan yang sederhana. Terlebih lagi, ini adalah musim dingin. Semua orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kembali properti mereka. Dian mengikuti perintah Wira untuk menjual properti sesuai dengan harga pasar. Beberapa keluarga yang kurang berpengaruh dengan berat hati setuju dan membeli kembali properti mereka sesuai harga pasar.
Sementara itu, sebagian besar keluarga besar dan keluarga bangsawan sangat keras kepala. Mereka bergabung melawan Wira baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Beberapa bahkan datang untuk mengancam keluarga Darmadi. Akan tetapi, mereka semua diusir oleh para veteran pasukan Zirah Hitam. Para pejabat, keluarga besar, dan keluarga bangsawan itu naik pitam. Mereka ingin mencari bantuan dari pemerintah. Namun, Sinardi dipanggil kembali ke ibu kota. Jadi balai prefektur berada di bawah tanggung jawab Farhan. Tidak ada seorang pun di pemerintahan yang berani macam-macam dengan Wira. Orang-orang itu mencari berbagai faksi di kota untuk menangani Wira dengan cara kotor. Sayangnya, tidak ada faksi yang berani menerima. Situasi ini terus berlanjut selama 4 hingga 5 hari. Beberapa hari ini, Wira menghabiskan waktu di tenda tentara yang terluka. Dia mengecek kondisi para prajurit yang terluka. Berkat alkohol, perban steril, benang jahit, dan Junaidi yang membedah jenazah dan mencoba menyambungkan tendon yang rusak. Tingkat kesembuhan tentara yang cedera di masa lalu. Meskipun tentara yang terluka tidak mati di medan perang, sebagian besar dari mereka juga meninggal setelah perang. Infeksi tetanus, luka yang meradang, dan demam bisa membahayakan nyawa seseorang. Situasi di musim dingin sedikit lebih baik. Dengan persentase sebesar 30% hingga 40% tentara yang terluka meninggal. Pada musim panas, persentase tentara yang meninggal bisa mencapai 60% hingga 70%. Sekarang, angka kematian tentara yang terluka kurang dari setengahnya. Hal ini membuat Yuda, Herdian, Basuki dan Chandra, dan para jenderal lainnya senang. Para jenderal yang awalnya meragukan perintah Wira kepada Junaidi untuk membedah jenazah juga tutup mulut. Tidak mungkin ada orang yang tidak terluka di medan perang. Selama prajurit yang terluka dapat diselamatkan, kekuatan militer tidak akan berkurang terlalu banyak. Metode pengobatan Wira secara tidak langsung meningkatkan kekuatan militer mereka. Sekelompok dokter militer itu benar-benar kagum dan tidak berani meragukan Wira lagi. Beberapa dokter militer juga belajar membedah jenazah dan mencoba menyambung kembali tendon yang terputus. Ada laboratorium yang baru dibangun di tenda tentara yang terluka. Meski sekarang siang hari, ruangan itu diterangi lilin dan ditutup dengan cermin perunggu untuk memantulkan cahaya dan mengurangi bayangan. Di meja bedah sederhana, Wira dan 5 orang dokter militer mengelilingi jenazah prajurit bangsa Agrel. Dengan hidung ditutupi masker sederhana, mereka mulai membedah. Ini adalah tendon. Kalian sudah tahu, kan? Ini saraf. Ini otot. Jelas Wira. Setelah berusaha mengingat-ingat pengetahuan medis yang terbatas di otaknya, Wira mulai mengajari para dokter militer ini. Bab 338. Ketika pengetahuan para dokter militer ini sudah matang, mereka akan pergi ke berbagai tempat di kerajaan Nuala. Kemudian, ilmu bedah akan meningkat secara bertahap. Junaidi menyela. Tuan Wahyudi, apa itu saraf? Wira tertegun mendengar pertanyaan itu. Setelah berpikir sejenak, dia baru menjawab. Tubuh mampu merasakan sesuatu karena mengandalkan saraf. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut nanti. Aku juga nggak terlalu paham. Tuan Wahyudi, kamu terlalu rendah hati. Keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Para dokter militer itu tampak kagum. Bahkan, Junaidi yang paling tidak puas dengan Wira beberapa hari lalu, sekarang tampak benar-benar mempercayai Wira. Aku benar-benar nggak mengerti, ujar Wira. Wira terlihat sedikit tidak berdaya. Lalu dia menunjuk ke pembuluh darah dan berkata, ini adalah pembuluh darah. Saluran tempat darah mengalir. Ada beberapa golongan darah pada manusia. Golongan darah yang sama bisa ditransfusikan, tapi dibutuhkan alat khusus. Aku akan melihat apa aku bisa membuat alat untuk mendeteksi golongan darah dan alat transfusi darah. Golongan darah, transfusi darah. Junaidi dan sekelompok dokter militer itu memandang Wira dengan takjub dan sorot mata aneh. Barusan, Wira berkata bahwa dia tidak terlalu mengerti ilmu medis. Namun, sekarang dia memberitahu mereka bahwa darah bisa ditransfusikan. Apa hobi buruk Wira adalah senang pamer.
Wira mengubah topik pembicaraan dengan berkata, "Baiklah, pembedahan sederhana sudah selesai dibahas. Sekarang, kita bahas pembedahan yang sedikit lebih rumit. Salah satu dari kalian, bedah organ dalam prajurit bangsa Agrel ini." Para dokter militer itu gemetar ketakutan. Selama beberapa hari ini, mereka baru membedah tangan dan kaki jenazah prajurit bangsa Agrel. Mereka belum berani membedah bagian perut. "Biar aku saja," ujar Junaidi sambil menggertakkan gigi. Dia bergegas mendekat, lalu merobek bagian perut jenazah itu dengan pisau. Kuek. Saat melihat isi perut jenazah itu, semua orang di ruangan termasuk Wira tidak bisa menahan muntah. Gubrak, gubrak. Dua orang dokter bahkan langsung pingsan. Saat melihat organ dalam untuk pertama kalinya, Wira juga bergidik. Namun, dia menahan rasa tidak nyaman itu dan berkata, "Ini adalah jantung. Organ yang memberikan kekuatan bagi tubuh dan memompa darah. Ini hati. Organ yang bertugas untuk detoksifikasi. Organ ini bisa tumbuh kembali walaupun dipotong sedikit. Ini usus buntu. Kalau ada orang yang merasa sangat kesakitan di bagian ini, itu artinya usus buntu orang itu meradang dan bernanah. Setelah perutnya dibelah dan usus buntu itu dipotong, lalu lukanya dijahit, orang itu bisa bertahan hidup." Ujar Wira lagi. Orang yang perutnya dibelah masih bisa hidup. Para dokter militer itu merasa ragu. Bahkan Junaidi pun merasa sulit percaya. Ucapan Wira tadi terlalu mengejutkan. Mungkinkah orang yang perutnya dibelah dan organ dalamnya dipotong masih bisa bertahan hidup? Selama didisinfeksi dengan baik, darah bisa ditransfusikan, dan pendarahannya tidak berat, pasti bisa bertahan hidup. Ingatlah untuk mencuci tangan dengan alkohol sebelum dan sesudah operasi. Selain bentuk tanggung jawab terhadap yang pasien, ini juga untuk mencegah kotoran menginfeksi kalian. Ujar Wira. Kemudian, Wira menambahkan, "Aku sudah mengajarkan semua yang aku tahu. Kedepannya, aku nggak akan datang lagi. Sisanya bisa kalian cari tahu sendiri." Setelah mencuci tangannya dengan alkohol, Wira berbalik dan pergi. "Duk." Junaidi mengejar Wira, lalu berlutut seraya berkata, "Tuan Wahyudi, aku ingin menjadi muridmu dan belajar ilmu medis darimu." Wira tersenyum kecut, sambil membantu Junaidi berdiri. Dia berkata, "Aku sudah mengajari kalian semua yang kutahu tentang ilmu bedah. Aku nggak menyembunyikan apapun. Kalian harus mempelajari sisanya dengan usaha kalian sendiri." "Tuan Wahyudi, wawasanmu sungguh luas. Bagaimana aku bisa mempelajari ilmu medis darimu hanya dalam beberapa hari yang singkat ini?" Ujar Junaidi dengan skeptis. Kemudian, dia melanjutkan dengan ekspresi sedih. "Aku tahu kalau aku hanya seorang dokter rendahan. Aku nggak layak menjadi murid Tuan Wahyudi." Plak, Wira mendadak menamparnya. Junaidi menyentuh dahinya dan mendongak. Wira berkata dengan suara yang dalam, "Junaidi, kamu harus ingat kalau tugas dokter adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan orang yang terluka. Ini adalah profesi yang paling mulia. Selama kalian nggak mencari uang dengan cara kotor, kalian adalah yang terhebat. Nggak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan kalian. Kelak, jangan merendahkan diri sendiri lagi." "Tuan Wahyudi," ujar Junaidi tertegun. Kemudian, masih dalam keadaan berlutut, dia mengiyakan dengan air mata mengalir di pipi. Hal yang sama juga dilakukan 5 orang dokter militer lainnya. Di era ini, walaupun status dokter lebih tinggi daripada prajurit militer dan perajin, pekerjaan itu belum bisa dikatakan mulia. Status dokter masih jauh lebih rendah dari cendekiawan. Mereka juga sering dipandang rendah oleh banyak orang berstatus tinggi. Bersambung.